dalam sejarah panjang peradaban manusia, tidak ada perdebatan yang lebih mendasar daripada persoalan tentang ketuhanan. Salah satu yang paling sering menjadi bahan pembahasan adalah perbedaan pandangan antara kaum Kristen dan kaum Yahudi mengenai pribadi yang disebut Yesus atau Isa Al-Masih. Kaum Kristen mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sedangkan kaum Yahudi menolak keras anggapan itu dan menilai bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Bahkan sebagian di antara mereka menuduh bahwa ajaran yang berkembang dalam kekristenan sekarang bukan ajaran asli para nabi Bani Israel, melainkan hasil rekayasa seorang tokoh bernama Paulus. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga modern banyak mengkaji persoalan ini dengan menggunakan pendekatan teologis historis dan rasional untuk menjelaskan bagaimana pergeseran ajaran itu terjadi dan apa maknanya dalam pandangan Islam. Menurut pandangan para ilmuwan Muslim, permulaan dari perbedaan besar ini berawal dari masa setelah diangkatnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan mereka dari hukum Taurat dan mengabarkan datangnya Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Isa, datang membawa wahyu dari Allah berupa Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Namun ketika Allah mengangkat Isa ke langit dan menyelamatkannya dari upaya penyaliban, sebagian pengikutnya yang masih lemah pengetahuan mulai berselisih tentang hakikat dirinya. Ada yang tetap memegang keyakinan bahwa ia adalah hamba Allah dan nabinya sebagaimana para nabi sebelumnya, namun ada pula yang berlebihan dalam memuliakannya hingga mengangkatnya sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, Ibn Taimiyah, dan Al-Jahiz menegaskan bahwa ajaran ketuhanan Yesus tidak berasal dari Isa sendiri, tetapi merupakan hasil campur tangan manusia dalam sejarah setelah wafat atau diangkatnya beliau. Dalam analisis mereka, tokoh yang paling berperan dalam penyebaran ajaran ini adalah Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang sebelumnya memusuhi pengikut Isa, namun kemudian mengaku mendapatkan wahyu langsung dari langit dan menyatakan dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari sinilah bermula perubahan mendasar dalam doktrin agama. Paulus membawa ajaran baru yang tidak lagi berlandaskan syariat Taurat dan tidak lagi terbatas pada kaum Bani Israel. Ia mengubah konsep dosa, keselamatan, dan ibadah menjadi berpusat pada keimanan kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa. Para ahli Muslim memandang bahwa tindakan Paulus ini merupakan bentuk manipulasi ajaran kenabian yang tulus. Dalam pandangan Islam, seorang nabi tidak mungkin mengajarkan konsep ketuhanan selain Allah yang Maha Esa. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Karena itu, konsep Trinitas yang menempatkan Yesus sebagai bagian dari Tuhan dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang dibawa semua nabi sejak Adam hingga Muhammad. Kaum Yahudi sendiri tidak pernah menerima klaim ketuhanan Yesus. Mereka mengenal Isa bin Maryam sebagai seorang pemuda saleh yang dianggap menentang sebagian otoritas keagamaan mereka. Mereka menolak bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan, bahkan mereka berusaha menyalibnya. Namun setelah munculnya Paulus dan tersebarnya ajaran Kristen di dunia Romawi, kaum Yahudi menuduh bahwa Paulus telah memutarbalikkan pesan ajaran para nabi. Dalam banyak catatan sejarah Yahudi, mereka menyebut Paulus sebagai pengkhianat yang merusak ajaran Taurat dan menjadikan bangsa-bangsa non-Yahudi mengikuti agama yang mereka anggap palsu. Menurut para ilmuwan Muslim, hal ini menunjukkan bahwa baik kaum Yahudi maupun kaum Kristen sama-sama telah kehilangan pegangan terhadap ajaran asli para nabi karena masing-masing terjebak dalam tafsir dan kepentingan mereka sendiri. Ibnu Taimiyah
dalam karyanya Al-Jawab Asy-Syahih menjelaskan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Paulus tidak hanya terletak pada aspek teologi, tetapi juga pada perubahan syariat. Ia menghapus hukum khitan, menghalalkan makanan yang diharamkan dalam Taurat, dan meniadakan kewajiban ibadah tertentu. Semua itu dilakukan untuk memudahkan orang Romawi dan Yunani menerima ajaran barunya. Dengan cara ini, agama Kristen berkembang pesat, tetapi semakin jauh dari pesan kenabian yang asli. Dalam pandangan para ulama Islam, tindakan Paulus mencerminkan tipikal sikap orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang mengubah kitab Allah dengan tangan mereka, lalu berkata, "Ini dari sisi Allah." Padahal bukan Al-Jahiz dan Ibnu Hazm menilai bahwa akar penyimpangan dalam Kristen adalah penerimaan terhadap wahyu yang tidak terverifikasi dan penolakan terhadap otoritas wahyu yang sah. Dalam pandangan mereka, kitab Injil yang asli sudah tidak lagi ada karena telah dirubah oleh para penyalin dan penerjemah yang berbeda-beda kepentingannya. Maka muncul banyak versi Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang bahkan berbeda dalam silsilah, peristiwa, dan sabda-sabda Yesus. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa perbedaan ini menjadi bukti bahwa ajaran yang mereka anut sekarang adalah hasil tafsir manusia, bukan wahyu suci yang murni. Sementara itu, Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa Isa bukanlah Tuhan dan bukan anak Tuhan, melainkan utusan Allah yang dimuliakan. Allah berfirman bahwa perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Ini menunjukkan bahwa penciptaan Isa dengan mukjizat tidak menjadikannya Tuhan, sebagaimana Adam pun diciptakan tanpa ayah maupun ibu. Bagi para ilmuwan Muslim, penjelasan ini menyelesaikan akar dari seluruh kesalahpahaman teologis yang berkembang dalam tradisi Kristen. Para ilmuwan Muslim juga menunjukkan bagaimana konsep penebusan dosa melalui salib tidak sesuai dengan keadilan dan rahmat Allah. Jika dosa seseorang bisa ditebus oleh darah orang lain, maka itu berarti Allah menzalimi yang tidak bersalah dan mengampuni yang bersalah tanpa pertobatan sejati. Dalam Islam, setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri dan ampunan diperoleh melalui tobat, iman, dan amal saleh, bukan melalui kematian seorang nabi. Nabi Isa sendiri dalam pandangan Islam tidak pernah disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Yang disalib hanyalah orang yang diserupakan dengan beliau. Dengan demikian, dasar dari ajaran penebusan dosa kehilangan makna jika penyaliban itu sendiri tidak pernah terjadi. Di sisi lain, kaum Yahudi yang menuduh bahwa mereka dibohongi oleh Paulus sebenarnya juga telah melakukan kesalahan besar karena mereka menolak Isa sebagai Nabi Allah. Mereka menanti seorang Mesias yang sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan duniawi mereka, bukan seorang nabi yang menyeru kepada pertobatan dan keikhlasan. Maka ketika Isa datang membawa ajaran yang mengancam kemapanan para pemuka agama mereka, mereka menolaknya, bahkan berusaha membunuhnya. Dalam pandangan para ulama Islam, baik sikap berlebihannya kaum Kristen maupun penolakannya kaum Yahudi sama-sama merupakan bentuk penyimpangan dari tauhid yang diajarkan para nabi. Sejumlah cendekiawan Muslim modern seperti Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan Muhammad Asad menegaskan kembali pandangan klasik itu dengan pendekatan logika dan sejarah. Mereka menunjukkan bahwa konsep ketuhanan Yesus tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil banyak ditemukan pernyataan Yesus yang menegaskan ketundukannya kepada Tuhan dan bahwa ia hanyalah utusan yang diutus. Misalnya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhan atau mengatakan, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Kalimat seperti ini menegaskan bahwa Yesus membedakan dirinya dari Tuhan yang disembah. Menurut para ilmuwan Muslim ini merupakan bukti kuat bahwa ketuhanan Yesus
adalah konstruksi pasca kenabian, bukan bagian dari risalahnya. Dalam perspektif Islam, kebenaran tidak diukur dari berapa banyak orang yang mempercayainya, tetapi dari kesesuaiannya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka meskipun ajaran Paulus berhasil membangun peradaban besar dan menyebar luas di dunia barat, hal itu tidak menjadikannya benar di sisi Allah. Islam memandang bahwa semua nabi membawa pesan yang satu, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Isa datang sebagai bagian dari rantai kenabian itu, bukan sebagai pengganti Tuhan. Kesimpulan para ilmuwan Muslim tentang perbedaan antara pandangan Kristen dan Yahudi terhadap Yesus menunjukkan bahwa keduanya sama-sama kehilangan esensi tauhid. Kaum Yahudi menolak Nabi Allah, sementara kaum Kristen menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Islam datang untuk mengembalikan keseimbangan dengan mengakui Isa sebagai Rasul yang mulia, menghormatinya tanpa menuhankannya, dan menolak semua bentuk pengubahan wahyu Al-Quran, memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada seluruh Rasul tanpa membeda-bedakan dan menegaskan bahwa keselamatan hanya ada dalam kepatuhan kepada Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, Islam memandang bahwa ajaran ketuhanan Yesus adalah hasil campur tangan manusia, sedangkan tuduhan kaum Yahudi bahwa mereka dibohongi Paulus hanyalah bukti bahwa mereka sendiri telah menolak kebenaran yang diutus kepada mereka. Para ilmuwan Muslim memandang perdebatan ini bukan sekadar konflik sejarah, tetapi cermin dari perjalanan manusia mencari Tuhan yang sejati, di mana kebenaran hakiki hanya ditemukan dalam tauhid yang murni. Dalam penelusuran para ilmuwan Muslim mengenai asal mula penyimpangan ajaran kaum Nasrani dan sikap kaum Yahudi terhadap Isa bin Maryam, mereka menemukan bahwa akar permasalahan tersebut tidak hanya terletak pada kesalahan teologis, tetapi juga pada faktor politik, sosial, dan budaya yang melingkupi masyarakat Romawi dan Yahudi pada masa itu. Setelah masa Nabi Isa, Kekaisaran Romawi mulai mencari jalan untuk menyatukan beragam kepercayaan di wilayah kekuasaannya. Paulus yang berasal dari latar belakang Yahudi dan memahami budaya Yunani, melihat peluang untuk memperluas pengaruh ajaran baru dengan menyesuaikan sebagian doktrin dengan kepercayaan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari sinilah konsep ketuhanan Yesus, penyaliban sebagai penebus dosa, serta istilah anak Tuhan menjadi populer di tengah masyarakat yang sebelumnya sudah mengenal mitos dewa yang menjelma sebagai manusia. Para ulama Islam seperti Al-Biruni dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa masuknya filsafat Yunani ke dalam pemahaman agama menyebabkan banyak penyimpangan dalam ajaran Kristen awal. Dalam pemikiran filsafat Yunani, dikenal gagasan tentang logos atau akal ilahi yang berasal dari Tuhan dan berhubungan langsung dengan dunia materi. Paulus dan para teolog Kristen awal mengadopsi konsep ini untuk menjelaskan hakikat Yesus sebagai firman yang menjadi daging. Padahal menurut ajaran para nabi, firman Allah adalah ciptaannya, bukan bagian dari dirinya. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa disinilah kesalahan rasional pertama yang membuat ajaran Kristen berbelok dari tauhid menjadi teologi yang bercampur dengan filsafat manusia. Di sisi lain, kaum Yahudi memegang teguh anggapan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka menolak keras setiap nabi yang datang dengan pesan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam sejarah panjang Bani Israel, penolakan terhadap para nabi sering terjadi karena alasan keduniawian. Maka ketika Isa datang dengan seruan untuk bertobat, meninggalkan kesombongan ras, dan kembali kepada keikhlasan ibadah kepada Allah, mereka menganggapnya ancaman bagi kekuasaan keagamaan mereka. Kaum ulama Yahudi berupaya menyingkirkan Isa dan menuduhnya menyesatkan umat. Ketika kemudian muncul Paulus dengan ajaran baru yang menyalahi hukum Taurat, mereka menyebutnya pembohong yang menipu bangsa-bangsa lain. Namun dalam pandangan para ilmuwan Muslim,
tuduhan itu justru menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak memahami tujuan diutusnya Isa, karena jika mereka benar-benar berpegang pada wahyu, tentu mereka akan mengenali kebenaran yang dibawanya Al-Ghazali dalam risalahnya tentang perbandingan agama, menulis bahwa kesalahan umat terdahulu terjadi karena mereka menafsirkan wahyu berdasarkan hawa nafsu dan perasaan. Dalam kasus Kristen dan Yahudi, masing-masing kelompok berusaha menjadikan wahyu sebagai alat pembenaran kepentingan dunia. Bagi Yahudi, agama menjadi identitas eksklusif, sedangkan bagi Kristen, agama berubah menjadi sistem kepercayaan yang disesuaikan dengan logika filsafat dan kebudayaan asing. Akibatnya, nilai-nilai ilahiyah yang seharusnya menjadi penuntun justru hilang, berganti dengan simbol dan upacara yang tidak lagi memiliki ruh kenabian. Para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa penyimpangan ini berdampak luas terhadap sejarah peradaban Barat. Ketika agama telah bercampur dengan kekuasaan politik, maka kebenaran wahyu kehilangan kekuatannya. Dalam banyak catatan, para penguasa Romawi menjadikan gereja sebagai alat kontrol masyarakat. Para uskup yang mengikuti ajaran Paulus menjadi penentu kebenaran teologis, sedangkan siapapun yang menolak doktrin Trinitas dianggap sesat. Hal ini menyebabkan banyak kaum berakal yang mencari kebenaran murni, meninggalkan gereja, dan menolak ajaran ketuhanan Yesus. Di antara mereka, ada yang akhirnya menemukan Islam sebagai agama yang mengajarkan kemurnian tauhid, tanpa perantara, tanpa penebusan, dan tanpa konsep Tuhan, yang berinkarnasi. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menegaskan bahwa semua peradaban yang meninggalkan prinsip tauhid murni akan hancur karena kehilangan arah moral. Ia menjelaskan bahwa agama yang dibangun di atas dogma buatan manusia hanya akan bertahan selama ada kekuasaan duniawi yang mendukungnya. Ketika kekuasaan itu melemah, keimanan pun ikut goyah. Inilah yang kemudian terlihat dalam sejarah panjang Eropa, ketika gereja kehilangan otoritas moralnya dan manusia beralih menyembah akal serta materi. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, penyimpangan dari ajaran para nabi dimulai dari kesalahan dalam memaknai hakikat Tuhan dan posisi manusia di hadapannya. Para pemikir Muslim juga menyoroti bahwa Yesus dalam ajaran asli yang dibawa kepada Bani Israel menyeru kepada penyucian hati dan penghambaan hanya kepada Allah. Ia bukan pembawa agama baru, melainkan pelurus dari hukum Taurat yang telah diselewengkan. Namun setelah masa Paulus, ajaran ini berubah menjadi keyakinan yang menitikberatkan pada kepercayaan terhadap pengorbanan dan darah, bukan pada amal dan keikhlasan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh seluruh nabi, bahwa keselamatan datang dari iman yang disertai perbuatan baik. Sejumlah ilmuwan Muslim juga membandingkan teks-teks Injil yang ada dengan tradisi lisan Yahudi untuk menunjukkan bahwa banyak kisah dalam kitab Kristen tidak selaras dengan sejarah yang mereka klaim. Misalnya, kaum Yahudi tidak mengenal istilah anak Tuhan dalam kitab mereka, melainkan hanya sebutan simbolik untuk orang yang dicintai oleh Allah. Namun dalam ajaran Kristen, istilah itu berubah menjadi makna harfiah yang menempatkan Yesus sejajar dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa transformasi makna terjadi karena pengaruh kebudayaan pagan Romawi yang terbiasa dengan mitos dewa-dewa yang memiliki anak atau turun ke bumi dalam bentuk manusia. Para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa kekristenan yang kita kenal hari ini adalah hasil campuran antara sisa ajaran nabi dan kepercayaan kuno bangsa Eropa. Dalam pandangan Islam, kebenaran tentang Isa bin Maryam dijaga melalui wahyu yang terakhir, yaitu Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa Isa berbicara kepada manusia sejak bayi untuk menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, melainkan selalu menyeru kepada ibadah kepada Allah yang satu. Ketika kelak ia turun kembali ke bumi di akhir zaman, ia akan membenarkan ajaran Islam dan menolak anggapan bahwa dirinya Tuhan. Para ilmuwan Muslim memandang nubuat ini
sebagai bukti bahwa Allah akan memulihkan kebenaran yang telah diputarbalikkan oleh manusia. Ilmuwan seperti Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam karyanya Izharul Haqqiyah mengemukakan bukti-bukti historis dan logis bahwa ajaran Paulus berisi banyak pertentangan dengan ucapan Yesus dalam Injil. Misalnya, Yesus memerintahkan untuk menaati hukum Taurat, sementara Paulus menghapus kewajiban itu. Yesus mengajarkan agar manusia berbuat kebajikan, sedangkan Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada penyaliban. Dari sini tampak bahwa Paulus bukan penerus, tetapi pencipta sistem baru. Dalam pandangan para ulama Islam, inilah bentuk nyata dari perubahan agama menjadi ideologi yang melayani kekuasaan. Selain itu, para pemikir Muslim juga menyoroti bahwa sikap kaum Yahudi terhadap Paulus menggambarkan ironi besar. Mereka menolak ajarannya karena dianggap menyesatkan, tetapi mereka juga tidak menerima kebenaran Isa. Mereka menganggap diri paling mengetahui Tuhan, padahal mereka telah mengingkari tanda-tandanya. Allah dalam Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya karena kesombongan. Maka konflik antara Kristen dan Yahudi tentang siapa yang benar sejatinya hanyalah pertentangan antara dua kelompok yang sama-sama kehilangan sumber wahyu yang murni. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Islam datang bukan untuk memihak kepada salah satu dari keduanya, melainkan untuk mengembalikan manusia kepada pengenalan yang benar terhadap Tuhan Isa dan Musa. Keduanya adalah Nabi Allah, bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Mereka adalah manusia pilihan yang diutus untuk menunjukkan jalan lurus. Islam mengajarkan bahwa seluruh nabi membawa pesan yang sama, yaitu La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan memahami hal ini, para ilmuwan Muslim mengajak manusia melihat persoalan secara jernih, bahwa apa yang disebut sebagai kebohongan Paulus dalam pandangan Yahudi hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan yang lebih besar, yaitu pengingkaran terhadap tauhid. Ketika manusia mencoba mendekatkan Tuhan dengan cara manusiawi, mereka justru menjauh dari hakikat keesaannya. Tuhan yang sebenarnya tidak membutuhkan perantara, tidak menjelma menjadi makhluk, dan tidak memerlukan pengorbanan darah untuk mengampuni dosa. Ia Maha Pengasih dan Maha Pemaaf bagi siapapun yang bertobat dengan tulus. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim memandang bahwa perdebatan antara Kristen dan Yahudi hanyalah gambaran dari kehilangan arah dalam memahami Tuhan. Yang satu menuhankan nabi, yang lain menolak nabi. Sedangkan kebenaran sejati terletak di tengah, yaitu mengakui kenabian Isa tanpa menuhankannya dan menyembah hanya kepada Allah semata. Pandangan ini menjadi inti dari risalah Islam yang datang untuk meluruskan kesalahan tafsir yang telah berabad-abad mengaburkan makna tauhid. Isa bin Maryam tetap mulia bukan karena ia Tuhan, tetapi karena ia hamba yang taat kepada Tuhan yang Esa.